Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah sampai sekarang kita masih menggunakan berbagai karunia-Nya. Mudah-mudahan segala nikmat ini berkah dan kita hidup bahagia di dunia serta di akhirat akan menyelamatkan kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat Rasul yang istiqamah dengan sunnah beliau dan di akhirat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Umat Islam dimanapun berada, mereka berbondong-bondong, mereka ingin untuk berkurban. Semuanya ingin mengorbankan harta mereka agar mereka bisa berkurban. Untuk bisa berkurban dengan baik, dengan cara terbaik, maka kita perlu ilmu. Oleh karena itu, pada sesi kali ini, Yayasan Tabung Wakaf Umat akan berdialog, akan bertanya dengan guru kita, dengan Ustaz Abdul Somad, tentang bagaimana cara pelaksanaan pelaksanaan kurban terbaik menurut syariat. Sebab selama ini kurban kita sudah baik, tetapi rasanya ada yang perlu ditingkatkan, sehingga apa yang kita laksanakan ini selain bernilai ibadah, ada nilai positif lain yang kita dapatkan dari kurban kita. Contoh, ada nilai ukhuwah, ada nilai dakwah, ada penguatan akidah, dan banyak hal-hal lain yang positif. Maka kita akan bertanya pada guru kita, pada Ustaz Abdul Somad, tentang bagaimana kurban yang terbaik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, ini kita mau berkurban Ustaz. Maka kita ingin bertanya kepada Ustaz tentang bagaimana kurban terbaik ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, terima kasih Ustadz Al-Nof Dinar. Beliau sahabat saya, alumni Al-Azhar Mesir. Kita perlu pahami substansi ibadah kurban ini kan sosial, kemanusiaan. Nah, sekarang banyak orang terjebak pada ritualnya. Dia sudah berkurban, tapi sasaran sosialnya tak sampai. Misalnya tinggal di komplek klaster orang-orang kaya, lalu kemudian dipotong sapi di situ, dagingnya dibagikan. Mereka kan memang orang-orang yang mampu makan daging. Bahkan mungkin sebagiannya, mohon maaf, memang tidak dibolehkan dokter lagi makan daging karena takut kolesterol, darah tinggi. Tahu-tahu setelah dipotong, dibagi-bagi, bahkan satu rumah mungkin 5 kilo, habis, selesai. Jadi tidak sampai target yang diinginkan itu. Karena kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa at'imul ba'isal faqir, berikan dia kepada fakir. Maka selalu saya sampaikan berulang-ulang di setiap Idul Adha, pergilah kalau untuk kita di Kota Pekanbaru, pergilah keliling di daerah Rimbo Panjang, kemudian di Tenayan Raya, kemudian di Kulim, kemudian di arah Sekijang. Jadi pergi keliling ini, kita bagikan ke sana, kita bagikan teknisnya terserah. Bisa misalnya kita potong di komplek tempat tinggal, habis itu kita bungkus berapa, 2 kilo, 1 plastik, kita bagikan ke sana. Atau misalnya hewannya dibawa ke lokasi, dipotong di sana. Nah, itu lebih bermanfaat. Dan dulu kita ada program, kita bawa ke suku Talang Mama yang biasa kita kunjungi bersama Ustaz Al-Nom. Jadi coba kita pahami ibadah ini secara kontekstual, konteksnya. Jangan dipahami secara ritual lalu kita merasa udah selesai, padahal kita belum sampai. Saya kira. Baik Ustaz. Cuma permasalahannya begini Ustaz, sebagian orang berpikir kurban ini kan ada tempat pelaksanaannya Ustaz. Menurut syariat, apa boleh Ustaz tempat pelaksanaan kurban itu kita kirim ke tempat lain, bukan di tempat kita berada Ustaz? Jadi di mana kita berkurban itu secara syariat Ustaz? Makanya silaturahim itu dipahami. Misalnya silaturahim, kita memahami silaturahim arisan, kumpul-kumpul. Silaturahim kita dengan pengurus masjid, kita nanya ke pengurus,
Pak Pengurus, ini kan Idul Adha sebulan lagi. Berapa yang udah daftar di masjid? Kata Pak Pengurus, alhamdulillah Pak, sudah daftar di sini 5 ekor kambing, 2 ekor sapi. Berarti cukup udah. Jadi untuk daerah masjid kita kalau 2 ekor sapi, 5 ekor kambing cukup. Saya mohon maaf Pak Pengurus, ini untuk tahun ini kambing saya, sapi kami keluarga tahun ini motong sapi itu kami serahkan ke suku Talang Mama, suku Sakai, suku Akit, suku Laut. Ini satu sisi ada peran dakwahnya di situ. Jadi Ustadz jangan dakwah ke dalam cerita neraka aja. Gimana orang mau tertarik sama Islam? Ini kan mu'allab itu artinya hatinya dilembutkan, hatinya dijinakkan. Dilembutkanlah dengan. Jadi jangan salahkan orang merubah akidahnya karena yang bawa mie instan siapa? Yang bawa baju kaos siapa? Yang bawa beras siapa? Kita mumpung momen ini manfaatkan bawa daging ke sana. Nah, adapun yang nggak boleh itu semuanya membawa hewan kurbannya keluar sampai nggak ada satupun yang berkurban. Gitu. Maka ada zonanya. Zonanya misalnya tidak boleh membawa hewan kurban lebih dari jarak qasar salat. Jarak qasar salat itu 89 km kalau kita ikut Al-Fiqhul Islami wa Adillah itu. Maknanya apa? Radius 92 km kalau dipakai jangka, keliling radius 92 km dari tempat kita bermukim ini, itu mestinya semuanya sudah dapat. Ya, jadi kalau kita di Pekanbaru, kalau begitu metode yang kita pakai, tanya pengurus masjid, udah dapat, udah. Jadi keliling kita ini sudah dapat, lalu kita bawa ke suku Talang Mama, karena ke sana tuh mungkin lebih 150 kilo. Nah, jadi secara hitung-hitungan kita udah berbagi ke sekitar kita, ke lingkungan kita, baru kita bawa ke sana. Dan itulah kita laksanakan bertahun-tahun. Ustaz, orang kadang berpikir begini Ustaz. Nanti kalau saya bawa ke pinggir Pekanbaru, saya bawa ke suku Akit, ke suku Talang Mama, saya tak lihat pelaksanaan kurban. Ini bagaimana Ustaz? Kan disuruh Ustaz. Nabi menyembelih sendiri. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah melihat penyembelihan. Sayyidina Ali menyembelih. Sayyidatuna Fatimah melihat penyembelihan. Ustaz berceramah begitu. Nah, apakah dari cerita, hadis, riwayat, hikayat menyembelih itu mengandung makna wajib atau makna sunat muakkad atau makna sunat? Nah, makanya ada fikih. Fikih itu fardu, wajib, sunat muakkad, sunat. Melihat penyembelihan itu hukumnya sunat. Jadi kalau ibu-ibu, anak-anak hadir, sapi pertama Bapak Dr. Andus Fulan, istrinya ikut ngelihat dengan tetap menutup aurat, tidak ikhtilat, tidak menimbulkan fitnah. Melihat itu ada hikmahnya. Tapi hukumnya tidak wajib, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau tidak melihat sah. Makanya yang transfer ke nomor rekening Bank Riau Kepri Syariah, program tabung wakaf umat. Tidak melihat penyembelihan, tidak menyembelih, sah, kurbannya sah secara fikih. Berarti sah ya Ustaz ya? Kurbannya sah, ada masalah Ustaz ya? Enggak masalah, karena melihat itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Berarti ini pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita pahami ibadah sunnah, yang melihat itu juga sunnah. Baik, Ustaz, ini barangkali terakhir Ustaz. Ketika kita percayakan ke orang pelaksanaan kurban, contoh kan tadi transfer Ustaz, otomatis orang akan membelikan binatang kurban untuk kita. Kira-kira Ustaz, kita ini kan butuh juga kepercayaan kepada masyarakat atau orang lain melaksanakan. Ada tidak Ustaz kriteria hewan yang boleh untuk kita korbankan menurut syariat Ustaz? Kalau kita di Republik Indonesia ini kan hewan itu kan ada sertifikasinya, ada lisensi dari Dinas Kesehatan. Jadi hewan kurban itu dulu-dulu ya begitu dibelah ternyata ada ulat di hatinya, di jantungnya, kemudian dagingnya
ternyata berpenyakit. Makanya panitia itu memang membeli hewan kurban yang sehat, yang ada lisensi dari Dinas Kesehatan karena sudah diperiksa oleh dokter hewan. Lalu kemudian kalau secara physically, kalau onta sama kambing 2 tahun masuk usia 3 tahun. Karena kalau usianya tidak mencapai usia itu, dagingnya itu belendir. Masa kita makan daging enak, empuk, tahu-tahu pas untuk sedekah kasih yang apa yang lewat di tenggorokan kita itu juga yang lewat di tenggorokan mereka. Bersedekah itu mesti yang paling bagus. Lalu kemudian tidak boleh berkurban hewan yang sakit, kemudian hewan yang terlalu kurus sampai nggak ada sumsumnya, kemudian yang cacat matanya. Apa sih korelasi antara cacat mata? Yang dimakan kan bukan matanya. Ternyata ulama fikih itu jauh pandangannya. Kalau kambing itu matanya cacat, melihat rumput nggak jelas. Kalau nggak jelas melihat rumput, makanannya nggak jelas, kambingnya kurus. Kalau kambingnya kurus, berdosa kita ngasih tulang sama fakir miskin. Mestinya fakir miskin itu makan bergizi, makan empuk, setahun sekali pun jadilah. La yu'minu ahadukum, imanmu belum sempurna saudaraku, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalaulah orang melihat ajaran agama Islam ini dengan pandangan insaf, dengan pandangan yang moderat, luar biasa kepedulian, kemanusiaan, humanisme. Demikian Ustaz. Baik Ustaz. Jadi meskipun orang melaksanakan selama kriteria ini terpenuhi, kita insya Allah tak ada masalah. Enggak masalah. Insya Allah lembaga-lembaganya amanah. Kalau ragu pada lembaga lain, serahkan ke tabung wakaf umat. Masya Allah. Insya Allah kita siap Ustaz. Yang terakhir ini Ustaz, sehingga kan banyak Ustaz, banyak lembaga yang membuat program kurban di pedalaman, kurban di pinggiran, atau kurban di daerah yang pinggir Indonesia, terpencil dan segala macam. Kira-kira ini sebagai closing kita Ustaz, menurut Ustaz pandangannya bagaimana program ini? Jadi sudah banyak kita bercerita sebenarnya Ustaz. Kira-kira kita ingin simpulkan Ustaz, menurut Ustaz program-program seperti ini bagaimana? Saya dari awal kita bawa kambing ke suku Talang Mamak dulu, pakai kambing, pakai sampan. Kambing dinaikkan ke sampan, berjam-jam sampai ke dalam. Kemudian setelah di dalam, adik-adik kita dari mahasiswa UIN Suska tinggal di sana untuk mengawasi bagaimana teknis pemotong. Mereka sholat id di dalam. Sampai sekarang tiap tahun terus mengajak. Karena ini yang bisa kita lakukan. Nah, kita nggak punya kekuasaan untuk mengerahkan Pak Camat, Pak RW, Pak RT untuk ya selama bisa kita dengan dakwah, dengan ceramah ini masyarakat percaya, ya kita laksanakan terus. Berapa yang dapat? Malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Nggak dapat semuanya, jangan tinggalkan semua. Pokoknya sebelum Idul Adha ini kita gas terus, kita share terus, kirim nomor rekening, insya Allah berapa dapat, itulah hasil usaha. Mudah-mudahan Allah meridhai. Amin. Ustaz, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Idul Adha ini tidak hanya kebahagiaan dirasakan oleh orang kota yang mereka sering makan daging, Idul Adha tambah lagi daging mereka. Tapi kita berharap daging yang nikmat dirasakan orang kota juga dirasakan oleh orang di pedalaman, di pinggiran Pekanbaru dan daerah-daerah yang jarang terjangkau oleh kesejahteraan. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini beda dengan Idul Adha sebelumnya, tapi Idul Adha yang bernilai ada ibadah, ada sosial, ada dakwah, ada ukhuwah, dan ada peningkatan dan penjagaan ukhuwah akidah saudara kita di daerah pedalaman, daerah pinggiran, dan daerah terpencil. Mudah-mudahan dialog kita, diskusi kita dengan guru kita Ustaz Abdul Somad bermanfaat bagi masyarakat. Kami mohon maaf salah dan kurang. Sampai ketemu dalam kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.